Ya pemirsa, setelah melonggarkan pembatasan sosial di kota Köln, Jerman, umat muslim menggelar sholat Idul Fitri. Sholat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Umat muslim di kota Köln, Jerman minggu pagi waktu setempat menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Taqiyuddin Al-Hilali. Sejak 4 Mei lalu, masjid dan tempat ibadah lainnya telah dibuka dengan syarat, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan. Pembukaan tempat ibadah ini dilakukan setelah warga menggugat ke Mahkamah Konstitusi Jerman dan dinyatakan penutupan tempat ibadah merupakan pelanggaran undang-undang. Sementara sejumlah kegiatan di Jerman mulai kembali beroperasi. Taman-taman kembali didatangi warga, sekolah dan restoran dapat buka kembali sejak awal Mei. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Idul Fitri di tengah pandemi corona di Jerman, kami sudah terhubung dengan Mas Agus Wardoyo yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Assalamualaikum, selamat sore Mas Yoyo. Waalaikumsalam, Mbak Deta. Baik, selamat Hari Raya Idul Fitri Mas. Mohon maaf lahir dan batin. Baik. Sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, Mas Yoyo, bagaimana sholat Idul Fitri sana kabarnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat? Seperti apa ini protokol kesehatannya? Kalau di sini masjid itu udah mulai dibuka, mulai tanggal 4 Mei, seperti yang Mbak Deta tadi bilang. Di sini digugat sama Persatuan Agama-Agama, mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka dapat gugatan dan kita menang. Mulai tanggal 4 semua tempat ibadah, gereja, sinagog, dan masjid mulai dibuka lagi. Dan mulai tanggal 4, masjid di sini yang di Köln, Taqiyuddin Al-Hilali sudah mulai buka dengan syarat kalau mau masuk ke masjid harus pakai masker, harus bawa sejadah, dan harus pakai disinfektan. Maksudnya bawa sejadah supaya misalkan ada air liur, apa ada ingus yang netes, supaya supaya mengurangi resiko untuk penularan ke orang-orang yang lainnya. Baik. Dan hari ini ada sholat Id dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama itu jam 6.30 dan gelombang kedua jam 8.30. Untuk yang mau sholat Id harus ngambil nomor supaya masjidnya itu nggak terlalu penuh. Itu tujuannya, ngambil nomor. Baik. Kalau untuk di setiap masjid, apakah juga dibatasi jumlah jamaah yang boleh sholat di masjid tersebut? Ya, di pemerintah ngasih aturan bahwa jarak dari satu jemaah ke jemaah yang lain itu harus 1,5 meter. Dan kebijakan setiap masjid itu boleh memberikan aturan masing-masing. Yang di tempat di Taqiyuddin Al-Hilali itu jaraknya 1,5 meter dari antara satu jemaah ke jemaah yang lain. Apa yang berbeda suasana Lebaran di Jerman dengan di Indonesia, Mas, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau suasananya sama, mungkin bedanya kalau di sini itu kurang karena tidak terlalu banyak keluarga, jadi cuma ada tetangga, ada teman, ada teman sekolah atau teman kerja yang jumlahnya kuantitasnya nggak terlalu banyak. Jadi setelah pulang sholat Id ya udah di rumah aja sama keluarga ngumpul makan terus udah gitu aja. Baik, kalau untuk toleransi warga di Jerman sendiri dalam menyambut Hari Raya Lebaran ini bagaimana? Toleransinya cukup besar. Kemarin di daerah Frankfurt itu malah ada rencananya pengen sholat Id di lapangan, tapi itu sayangnya harus dibatalkan karena di daerah Frankfurt juga ada gereja yang udah mulai misa, dan kemarin katanya ada yang kena 40 orang kena virus corona, jadi harus dibatalkan. Tapi basically di Jerman itu sangat toleran untuk kepada pemeluk agama yang lain. Baik, berarti di masjid di Jerman sendiri ini boleh mengumandangkan azan di tengah pandemi ini? Kalau azan di sini nggak boleh pakai speaker keluar, memang harus speaker itu harus di dalam. Yang waktu itu ada azan di Berlin itu hanya aksi solidaritas mulai dari awal bulan April. Di kota Berlin ada satu gereja dan satu masjid yang sepakat buat gerejanya ngebunyiin lonceng dan masjidnya azan setiap jam 18 waktu setempat. Dan untuk hari Jumat jam 13.30. Tapi itu hanya sekedar aksi toleransi. Tapi itu bukan untuk memanggil azan untuk sholat. Nah, ini bagaimana cara Mas Yoyo dan juga keluarga untuk menciptakan suasana Lebaran yang khas Indonesia di negara orang seperti di Jerman seperti ini? Biasanya kalau ini kita berusaha masak, kayak masak rendang, masak opor ayam atau lontong, tapi hari ini kita kebetulan nggak masak, jadi nanti makannya mungkin di luar.
Tapi biasanya ada ngumpul-ngumpul sama orang-orang Indonesia yang lain. Biasanya face to face, tapi karena sekarang gara-gara corona ada yang online, ada yang ketemu lewat Zoom, ada yang ketemu lewat WhatsApp segala macam. Oke. Dari KBRI sendiri apakah mengadakan pertemuan online ataupun juga pertemuan khusus dengan warga negara Indonesia dalam momen Lebaran kali ini? Pertemuan online itu malah biasanya komunitas-komunitas lokal, jadi komunitas yang di Köln, umat Islam yang di Köln, yang di Bonn, atau umat Islam yang di Stuttgart, atau yang di Frankfurt, atau yang di Berlin. Di KBRI pun dihimbau untuk semuanya sholat di rumah, dan ada tausiah online, ada sholat id online, ada ramah tamah online. Setahu saya di KJRI Frankfurt ada. Baik, selain kegiatan ibadah yang sudah diperbolehkan di Jerman, bagaimana dengan kegiatan lainnya seperti mungkin pusat hiburan, lalu juga sekolah, apakah sudah mulai berjalan normal? Sekolah sudah mulai tanggal 7 Mei, itu udah mulai dibuka, meskipun sekolahnya itu nggak semuanya bareng-bareng, jadi satu hari ganti-gantian, misalkan hari Senin itu anak kelas 1, hari Selasa anak kelas 2, hari Rabu anak kelas 3, dan seterusnya. Jadi diusahakan untuk kontak dengan sesama, sosialisasinya itu diminimal mungkin. Kalau ke sekolah harus pakai masker, tapi nanti di ruang kelas maskernya boleh dibuka. Dan sisanya kalau anaknya misalkan masuk hari Senin, antara hari Selasa sampai hari Jumat itu homeschooling tetap. Baik, dengan dilonggarkannya peraturan lockdown di Jerman sendiri ini, bagaimana dampaknya dengan pasien positif? Apakah menurun atau malah justru meningkat karena masyarakat merasa bebas keluar rumah? Meningkat, cuman nggak signifikan, tapi itu masih naik turun seperti normal. Jadi belum ada signifikan yang naik secara melonjak secara drastis, itu belum ada. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Yoyo. Selamat Lebaran bersama keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Report.